Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ula Miftahul Nikmah. Di sini saya sebagai peserta mata kuliah Fisika Komputasi kelas B1. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UAS Fisika Komputasi 2 untuk kelas B1. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, berikut ini adalah soal UAS Fisika Komputasi 2 untuk kelas B1. Nah, berikut ini ketentuannya. Untuk NIM yang ganjil, mengerjakan plat logam yang panjang. Untuk NIM yang genap, mengerjakan plat logam yang persegi. Karena NIM saya NIM ganjil, maka saya akan mengerjakan plat logam yang panjang atau sesuai dengan ketentuan gambar A. Oke, untuk menulis elemen-elemen apa saja yang diketahui, maka akan saya tuliskan di dokumen di Word. Nah, berikut ini adalah elemen-elemen plat yang diketahui. Yang pertama ada elemen panjang. Yang pertama ada panjang. Nah, panjang itu mencangkup tanggal lahir ditambah 10. Tanggal lahir saya adalah 4 ditambah 10. Sehingga panjang plat logamnya adalah sebesar 14 cm. Untuk elemen yang kedua yaitu suhu awal. Suhu awal ini dibebaskan, boleh mengambil angka berapapun. Untuk di sini saya mengambil suhu awal atau T awalnya itu sebesar T awalnya sebesar 20 derajat Celcius. Suhu awal saya mengambil 20 derajat Celcius. Oke. Oke. Untuk elemen berikutnya adalah suhu salah satu sisi. Nah, untuk kan platnya itu bentuknya kan persegi panjang seperti ini. Nah, persegi panjang seperti ini kan. Nah, maksud dari suhu salah satu sisi yaitu antara suhu yang sini dan suhu yang sini itu berapa gitu. Mengambil salah satunya itu berapa. Yang di sini misalnya kita ambil 100, terus yang sebelah sini misalnya kita ambil 50, seperti itu. Boleh sisi kanan ataupun di sisi kiri, dibebaskan. Untuk suhu salah satu sisi yaitu tahun lahir dikurangi 1900. Tahun lahir saya yaitu 2002 dikurangi 1900. Hingga tinggal 104 derajat Celcius. Sehingga suhu salah satu sisinya yaitu 104 derajat Celcius. Misalnya saya ambil yang sebelah sini adalah 104 derajat Celcius. Yang sebelah sini misalnya saya ambil 104. Oke, next. Jumlah bias. Nah, untuk jumlah bias ini maksudnya adalah berapa banyak titik distribusi yang kita ambil di setiap di logamnya. Jadi ada berapa distribusi yang akan kita ambil. Bias itu seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini, garis-garis seperti ini adalah bias-biasnya. Ya, setiap titik nanti distribusinya berapa derajat, seperti itu. Ketentuan untuk mengambil biasnya yaitu bulan lahir. Bulan lahir saya adalah N, jumlah bias. Bulan lahir ditambah 5. Bulan lahir saya adalah Oktober, bulan 10. Tambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah biasnya yang akan kita gunakan adalah 15. Kemudian selanjutnya adalah tentang perubahan suhu. Tentang perubahan suhu 1 derajat Celcius sampai dengan umur ibu tambah 5. Nah, untuk rentang perubahan suhu ini, delta T, nah, 1 derajat sampai umur ibu saya saat ini adalah 51 tahun, ditambah 5 hingga 55 derajat Celcius. Nah, itu kan berada di rentang antara 1 sampai dengan umur ibu. Nah, berarti kan berada di rentang 1 sampai 55.
Itu kan tentang perubahan suhu itu ada di antara 1 min 56. Mohon maaf, ini harusnya 56. Berarti ada di antara 1 sampai 56, yaitu 55 derajat Celcius. Nah, ini rentangnya. Jadi sampai 55 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu nilai random. Nilai randomnya ini untuk mengambil nilai delta X dan juga delta X dan juga delta T. Untuk delta T-nya itu nanti berapa waktu atau berapa selisih waktu yang akan kita gunakan di tiap biasnya. Untuk delta X-nya itu adalah selisih atau jarak antar bias itu berapa gitu. Ini tak kasih keterangan jarak antar bias. Itu. Terus untuk yang ini, delta T-nya itu adalah jarak atau selisih waktu, jarak waktu untuk iterasi berikutnya sampai iterasi total atau sampai waktu terakhir. Kan ini boleh kan random kan ngambilnya, sehingga saya ambil delta X-nya itu misalnya kita ambil delta X-nya itu kita ambil delta T-nya dulu, misalnya kita ambil delta T-nya itu 5. Untuk delta X-nya nanti kita ambil delta X-nya mungkin kita ambil nanti saja, delta X dan delta T-nya mungkin kita ambil nanti saja. Oke, nah di sini kita harus di soalnya dikerjakan dari awal pengerjaan mulai dari rumusan analitik, numerik, hingga coding dan plot grafik di Octave. Nah, untuk mengerjakan soal ini atau untuk menyelesaikan kasus ini, kita harus tetap menggunakan persamaan analitik dulu. Jadi persamaan analitik, kemudian baru kita tarik ke persamaan numerik. Jadi pada intinya, dari persamaan analitik nanti digunakan untuk mencari persamaan numerikalnya. Nah, yang pertama berarti kita harus menentukan persamaan secara analitikal gitu. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bisa menggunakan persamaan difusi. Nah, kita bisa menggunakan persamaan difusi. Seperti apa persamaan difusi itu? Nah, persamaan difusi itu untuk persamaan difusi sendiri, oke, kita langsung masuk untuk menentukan menggunakan persamaan difusi. Untuk persamaan difusinya yaitu, mari kita tuliskan dulu persamaan difusinya. Gunakan equation. Persamaan difusinya yaitu dou per dou T T-nya kecil karena waktu min kappa dou kuadrat U per dou T per dou X kuadrat. X kuadrat, oke, sama dengan 0. Nah, dari persamaan analitikal seperti ini, persamaan difusi analitikal seperti ini,
kita harus merubah persamaan ini ke dalam bentuk persamaan numerikal. Kita harus mengubah persamaan analitikal ini ke dalam persamaan numerikal menggunakan metode eksplisit. Nah, persamaan ini harus kita ubah dulu. Nah, persamaan ini diubah ke dalam bentuk numerikal, yaitu menjadi U, kemudian karena U diturunkan terhadap T, maka yang bergerak di sini adalah J-nya. Sehingga di sini J per 1J ini mewakili hasil untuk setiap iterasi. Terus kemudian U-nya tidak bergerak, I-nya tidak bergerak. I di sini mewakili posisi untuk setiap iterasi. Min U, J, I per delta T per delta T. Nah, seperti ini persamaannya. Untuk do kuadrat U per do X kuadrat, ini juga harus kita ubah menggunakan metode eksplisit menjadi persamaan numerikal, sehingga do kuadrat U per do X kuadrat ini menjadi karena ini diturunkan terhadap X, maka yang bergerak adalah I-nya. Oke, karena diturunkan terhadap X, maka yang bergerak adalah I-nya, sehingga persamaannya menjadi U. Oke, sebentar. Persamaannya menjadi U, terus kemudian U, J-nya tetap tidak bergerak, J, ini I, J, kemudian I plus 1, min 2 U, min 2 U, J, I, kemudian plus U, I min 1. Nah, seperti ini per delta X, Ctrl C, delta X kuadrat. Oke, nah saya ulangi lagi. Untuk DU per DT diubah menjadi numerikal menjadi U J plus 1 I min U J I per delta T. Untuk do kuadrat U per dx kuadrat diubah ke numerikal sehingga menjadi U J I plus 1 min 2 U J I plus U J I min 1 per delta X kuadrat. Karena ini diturunkan terhadap X, maka yang bergerak adalah I-nya. Karena ini diturunkan terhadap T, maka yang bergerak adalah J-nya. Seperti itu. Oke. Sehingga persamaan yang ini tadi, kita anggap ini persamaan 1. Kita anggap saja ini persamaan 1. Kalau ini adalah persamaan, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Kali ini kita anggap sebagai persamaan 3. Nah, kemudian kita substitusikan, substitusi persamaan 2 dan 3 ke
persamaan 1. Kita substitusi. Nah, persamaan satunya kita tulis lagi di bawah ya. Persamaan satunya kita tulis lagi seperti ini. Nah, untuk min K-nya, saya pindahkan ke sisi kanan, ke ruas kanan. Sehingga ketika saya pindah ini ke ruas kanan, minusnya kan jadi hilang. Seret. Nah, seperti ini minusnya hilang. Sehingga kita tinggal masukkan du per dt-nya ini. Du persamaan 2. Kita masukkan sama dengan ini. Kita masukkan du kuadrat u per du x kuadrat. Dapatkan ini. Dan jangan lupa K-nya ditulis. Nah, seperti ini. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian delta T-nya ini saya ubah ke ruas kanan. Delta T-nya saya ubah ke ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi ada K di sini. Kemudian ada delta T-nya. Delta T ini, oke. Seperti ini persamaannya. Kemudian yang CI juga saya pindahkan ke ruas kanan. Saya pindahkan ke ruas kanan sehingga ini menjadi plus. Ini hilang. Menjadi plus di ruas kanan. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Sehingga persamaan akhirnya menjadi seperti ini. U, J plus 1, I sama dengan K delta T, sekian per delta X kuadrat ditambah U, J, I. Nah, jika K delta T per delta X kuadrat ini adalah suatu konstanta, kita anggap ini adalah suatu konstanta yang nilainya itu sebesar lambda. Nilainya sebesar lambda. Seperti ini. Sehingga persamaan yang saya warnai kuning ini, sehingga bisa menjadi ininya saya ganti lambda. Yang K delta T per delta X kuadratnya ini tinggal diganti lambda. Nah, seperti ini. Sehingga persamaannya menjadi lambda sekian-sekian plus U, J, I, atau persamaan terakhir yang saya warnai warna merah ini. Ini adalah persamaan hasil persamaan dari analitikal yang diturunkan sehingga menjadi persamaan numerikal. Dari persamaan ini kemudian bisa kita gunakan untuk membuat coding. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat coding dari persamaan yang telah diperoleh untuk menentukan distribusi suhu dari kasus yang disediakan ini pada soal. Oke, nah U, J plus 1, I ini maksudnya adalah U yang akan datang pada posisi ke I. U yang akan datang pada posisi ke I atau iterasi ke I. Yang mana pada setiap hasil akhir atau setiap hasil setelah iterasi itu merupakan hasil real. Sehingga kita tidak perlu menunggu sampai ke iterasi terakhir untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya. Karena setiap iterasi itu sudah menentukan nilai yang sudah mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, langsung saja kita membuat coding dari persamaan yang telah diperoleh.
dari persamaan ini. Kita nanti akan menarik persamaan ini menjadi sebuah coding. Langsung saja kita codingnya pakai Octave. Kita codingnya menggunakan Octave. Oke, oke. Kita bikin dulu. Ini elemennya. CLC clear all. Nah, maksud dari CLC clear all ini adalah untuk menghapus codingan sebelumnya. Jadi setiap kita running nanti akan memunculkan halaman baru tanpa kita harus menghapus codingan kita sebelumnya itu. Jadi akan memori itu akan terhapus secara otomatis kalau kita pakai variabel CLC clear all seperti itu. Langsung saja kita memasukkan parameter simulasi atau parameter yang diketahui. Apa saja parameternya? Ada L panjangnya kan sebesar 14 cm. 14 cm ini adalah panjang, K ini adalah panjang batang. Yang kedua ada T. Nah, T ini kan kita belum menentukan. T ini adalah waktu total untuk simulasi. Saya mengambil 75 second. Ini saya mengambil waktu simulasi totalnya adalah 75 second. Ini adalah waktu total simulasi. Yang kedua adalah NX. NX ini adalah jumlah bias. Sesuai dengan tadi, jumlah biasnya itu adalah 15. Nah, ini adalah jumlah bias pada batang. Oke, yang berikutnya adalah NT. NT ini adalah selisih waktu dari suatu iterasi ke iterasi berikutnya, atau dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya. Jadi dari total 75 ini, dari totalnya 75 ini kita menggunakan selisih 5 detik. Saya memilih 5 detik di sini. Nah, 5 detik ini adalah jumlah langkah waktu. Jumlah selisih langkah waktu. Selisih langkah waktu. Oke, terus kita menentukan koefisien difusivitas thermal. Saya menggunakan nilai difusivitas thermalnya sebesar 0,01. Ini adalah nilai difusivitas thermal. Oke, next. Berikutnya adalah menginisiasi. Ini kan sudah variabel-variabel yang diketahui kan sudah diinputkan semuanya, sudah didefinisikan semuanya. Maka langkah berikutnya yaitu menginisiasi suhu awal dan suhu akhir. Suhu akhir tadi kan sudah ditentukan juga. Suhu awal atau T awalnya tadi kan 20. Kita menentukan suhu awalnya 20. Dan suhu akhirnya adalah 140. Oke, sudah terdefinisi suhu awal yang kita pilih adalah 20. Jadi dibebaskan pada soal untuk suhu akhirnya. Untuk suhu akhirnya ini adalah 104, mohon maaf. 104 sesuai perintah pada soal. Oke. Langkah berikutnya yaitu menginisiasi atau mendefinisikan tentang perubahan suhu. Tentang perubahan suhu untuk setiap bias. Atau tentang setiap bias itu perubahannya berapa. Tuh. Tentang perubahan suhu. Saya memilih di sini adalah 55. Rentangnya ya tadi. Rentangnya yaitu 1 sampai tanggal lahir umur ibu. Rentangnya yaitu 1 sampai umur ibu ditambah dengan 5. Nah, saya dapatkan 55. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita menentukan nilai delta. Menentukan nilai delta X. Nah, ini baru kita menentukan nilai delta X dan juga delta T. Di sini kita untuk menentukan delta X, kita singkat dx.
Untuk menentukan delta X atau dx, kita menggunakan nilai persamaan L dibagi Nx atau selisih langkah waktu dikurangi 1. Kenapa kita menggunakan ini? Karena ini dimaksudkan untuk menghitung langkah untuk setiap posisi pada I atau pada posisi X tertentu. Pada panjang batang atau L keseluruhan dibagi dengan jumlah bias pada batang atau Nx, kemudian Nx-nya dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena jumlah titik-titik bias itu 1 lebih banyak dari jumlah sel-sel pada batang itu. Sehingga kita memerlukan nilai Nx-1 untuk mencangkup seluruh batang yang panjangnya itu L. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai dt. Untuk nilai dt ini kita menggunakan nilai T per nt. Kenapa kita menggunakan nilai ini? Karena waktu total simulasi atau T besar. Waktu total simulasi ini saya singkat T besar. Waktu total simulasi dibagi dengan jumlah NT. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan interval waktu antara dua langkah secara berturut-turut dalam simulasi. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan nilai dx dan juga dt, langkah berikutnya yaitu kita membuat matriks untuk menyimpan solusi yang kita dapatkan. Kita buat matriks 0 dulu. Kita buat matriks 0 dulu atau matriks 0 yang besarnya itu nx kali nt. Besarnya itu nx, panjang nx kali nt, panjang kolom dan barisnya. Oke, setelah kita membuat matriks, ini kan sudah kita membuat parameter, menginisiasi suhu awal akhir, membuat rentang perubahan, menentukan nilai delta X dan delta T, kemudian kita membuat matriks. Langkah berikutnya yaitu kita menentukan langkah berikutnya yaitu kita menentukan kondisi awal suhu. Kita menentukan kondisi awal suhu. Oke. Kondisi awal suhu. Ini kondisi awal suhu itu untuk awal yang sebelum dia kena dipanasi, belum dia masih suhu ruang, belum kena panas. Kalau yang ini adalah suhu setelah dia terkena panas. Nah, oke. Dengan variabelnya kita memilih U dari suatu titik ke matriks baris yang pertama. Nah, ini kita anggap sebagai suhu awal. Semoga aja benar ini. Untuk U, suhu awal. Oke, untuk berikutnya kita buat U itu adalah lur atau pembulatan ke bawah dari jumlah bias dibagi dengan 2,1. Ini kita gunakan sebagai suhu akhir. Oke.
Langkah berikutnya yaitu kita iterasi. Iterasi menggunakan metode numerik eksplisit, yang mana persamaannya sudah kita dapatkan melalui analisis analitikal tadi. Oke. Langsung aja kita buat iterasinya menggunakan variabel for dari n, untuk for n dari 1 sampai dengan np-1. Kenapa kita menggunakan ini? Kenapa kita menggunakan variabel for, kemudian 1 sampai dengan nt-1? Karena ini adalah perulangan atau looping yang berjalan sepanjang langkah waktu nt selama perulangan nt tertentu. Variabel n ini akan mewakili nilai indeks waktu saat ini atau saat perulangan itu telah dilakukan gitu. Untuk yang kedua yaitu for i sama dengan 2 sampai dengan nx min 1. Nah, kalau yang ini adalah looping atau perulangan yang berjalan sepanjang posisi atau sepanjang nx. Nah, bedanya kalau ini sepanjang nt atau selama nt tertentu, kalau ini sepanjang nx. Untuk i di sini kan melambangkan posisi, sehingga dari 2 sampai dengan nx min 1. Nah, dimulai dari 2 ini karena untuk menghindari ujung batang agar yang menghindari ujung batang yang sudah didefinisikan pada kondisi awal. Itu kan di kondisi awal sudah didefinisikan biar nggak berulang-ulang, maka kita mulai loopingnya itu dari 2 seperti itu, dari 2. Oke, setelah ini kita memasukkan rumus U yang telah kita dapatkan dari analisis numerical tadi. Rumus U-nya yaitu apa tadi? I, N plus N boleh, J boleh, bebas. Di sini saya pakai N plus 1, kemudian I, N, ditambah, boleh alfa, boleh lambda, dikali dt per dx kuadrat, dikali U, kemudian I plus 1, N min 2 dikali U, I, N, U, I, N, I, N, U2 dikali U, I, N plus ya, plus U, yang terakhir I min 1, N. Oke, seperti ini. U, I, N plus 1, kemudian U, I, N plus alfa dikali dt per dx kuadrat dikali U, I plus 1, N min 2 dikali U, I, N plus U min 1, I min 1 min, N. Oke, selesai. Kita kasih N4 di sini. Oke. Ini kita sudah menuliskan persamaan ini. Ya kan, kita sudah menuliskan persamaan eksplisitnya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu menentukan normalisasi atau menormalisasi hasil nilai U dari ini. Hasil nilai U-nya ini kita normalisasi. Kenapa dinormalisasi? Karena operasi normalisasi ini dilakukan pada matriks U ini
yang mana matriksnya ini kan berisi distribusi suhu hasil simulasi pada setiap posisi dan waktu tertentu. Nah, dengan normalisasi ini dapat memastikan kalau misalnya hasil simulasi kita ini berada dalam rentang suhu yang telah ditentukan di awal. Gimana persamaan normalisasinya, yaitu menggunakan misalnya U kali U yang lama, U yang baru ya, yang ini ada U yang baru, ini ada U yang lama dikali dengan rentang perubahan suhu ditambah suhu awal. Ini untuk menjaga dan memastikan agar hasil simulasi ini tetap berada di antara rentang yang telah ditentukan gitu ya. Saya pakai normalisasi. Mungkin di sini tak tulis keterangan terapi. Ini adalah normalisasi hasil simulasi ke rentang perubahan. Oke, next. Oke, langkah berikutnya yaitu kan kita sudah menentukan distribusinya ya kan? Menentukan distribusi nilai U yang akan datang, atau kita sudah memprediksi nilai U yang akan datang pada posisi ke I atau pada posisi I tertentu. Langkah selanjutnya itu kita membuat plot grafik, plot hasil simulasi, plot hasil nilai U. Oke, hasil nilai U seperti ini. Kita definisikan dulu X-nya itu apa. Di sini saya menggunakan sintak linspace. Kenapa saya menggunakan sintak linspace? Karena menggunakan sintak linspace ini dapat membuat vektor X yang berisi nilai posisi pada sumbu X, sehingga fungsi linscape ini dapat membuat rentang mulai dari 0 hingga L sebanyak bias titik-titik itu. Nah, nilainya ini nanti akan mempresentasikan posisi pada batang. Nah, linspace 0 kan kita 3 dimensi ya, ada X, Y, Z. Nah, seperti ini persamaannya. Kita mendefinisikan T-nya atau waktunya itu adalah linspace 0 T waktu NT. Seperti ini. Oke. Kemudian kita menentukan vektor X dan T-nya. Tentukan vektor X dan T-nya menggunakan sintak MeshGrid. Kenapa menggunakan sintaks MeshGrid? Karena dengan menggunakan ini dapat membuat matriks X dan juga T berdasarkan vektor dari X kecil dan juga T kecil. Terus matriks ini dari hasil MeshGrid ini juga nanti dapat digunakan untuk membuat koordinat input untuk fungsi hasil plotting berikutnya. XT MeshGrid dari X dan T kecil. Oke, next. Setelah itu kita akan, kan ini udah diplot, kita akan memanggilnya dalam sebuah figur atau gambar. Sehingga bisa kita panggil menggunakan surf. Ini pemanggilan gambar biasa. T, X, T, kemudian ada variabel apa lagi U, besar, terus kemudian kita colornya pakai X saja, set color aja, terus ininya enggak ada.
bebas. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk color bar-nya, nah ini titel. Sebelumnya itu kita buat titel itu tadi cuma satu. Jangan salah, jangan salah. Distribusi suhu pada ini ya, untuk judulnya kita buat ini, saya buat ini distribusi suhu pada batang. Untuk labelnya X labelnya saya membuat posisi pada X gitu aja, posisi pada X. Untuk Y labelnya saya membuat waktu, untuk aja waktu pada saat T. Untuk Z labelnya ini adalah punyanya suhu. Oke, selesai. Kita coba cek lagi programnya. Parameter simulasi ini adalah elemen-elemen yang sudah diketahui, sudah kita inputkan ya semuanya. Kemudian ini untuk iterasinya juga sudah kita buat ya. Ini untuk rumus iterasinya saya kasih keterangan di sini biar rapi. Rumus iterasi yang menggunakan ini rumus iterasinya. Untuk ini adalah normalisasi ya, hasil dari simulasi, agar hasilnya itu berada di antara suhu awal dan perubahan suhu, ada di rentang perubahan suhu. Itu makanya harus kita normalisasi. Plotnya ini tinggal dibuat aja. Kalau ini juga tinggal ini plot gambar biasa. Color bar kalau sudah kita running, coba kita save dulu. Sini kita kasih nama nomor 1 mas. Kita save. Oke, ini namanya. Coba langsung running. Bisa enggak kira-kira? Oke, masih ada yang error. Line 22. Oh, ini. Harusnya ini enggak boleh huruf besar. Harus kecil. Ini, coba kita running lagi. Apakah tampil gambarnya? Gambarnya enggak tampil. Coba kita running lagi. Masih belum tampil gambarnya. Apakah ada yang salah dari ininya? Dari programnya, dari plot grafiknya? Coba kita cek dulu. Nah, sudah tampil. Mari kita perbesar. Nah, berikut ini adalah distribusi suhu yang hasil dari ini simulasinya. Hasil grafiknya seperti ini. Nah, pada posisi awal dengan suhu sekian, dia pada posisi awal suhunya sangat tinggi. Kemudian semakin rendah. Coba kalau misalnya kita ubah, nah ini sebenarnya tinggal kita ubah-ubah tuh di sini ya. Atau parameter simulasinya. Kita bisa ubah biasnya, kita bisa ubah waktunya, segala macam. Coba kalau di sini saya ubah biasnya. Itu menjadi 25. Kira-kira apa yang berubah? Nggak cukup signifikan ya teman-teman, ternyata berubahnya. Kalau kita mengubah biasnya, cukup, nah menjadi seperti ini. Cukup berbeda dari yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa saya telah berhasil dari program ini
Dari program ini saya telah berhasil mendapatkan di program ini, saya telah berhasil mendapatkan nilai distribusi atau mendapatkan grafik distribusi dari suhu pada batang dari kasus yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian pembahasan soal UAS Fisika Komputasi 2 kelas B1 untuk nomor A. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.